Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Fadli Fahmi sebagai moderator sekaligus yang akan menjadikan presentasi ini menjadi lebih menarik ke depannya. Dan kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan apa? Yaitu presentasi ilmiah. Kami mendapat tugas ini mempresentasikan presentasi ilmiah dan kita membuat judul di sini yaitu seni dan sains dalam presentasi ilmiah. Jadi isinya apa sih dalam presentasi kami nanti? Jadi bagaimana cara menyampaikan penelitian Anda dengan jelas, percaya diri, dan berdampak. Oke? Kita lanjut aja langsung. Kita, anggota kelompok kita, ini Fadli Fahmi, saya, dan juga rekan saya, Afrizal Fahri Pradita. Saya Afrizal Fahri Pradita, dengan NIM 22. Lanjut. Saya Fadli Chandrida Anggara dengan NIM 104. Dan ada nanti Safril Hidayah dengan NIM 237. Oke, kita akan langsung bertanya, presentasi ilmiah itu tujuannya apa sih? Nah, kita menarasikan presentasi ilmiah dari ada 4 faktor utama atau 4 faktor penting yang ada di sini. Mengkonfirmasikan, meyakinkan, dan mendapatkan umpan balik, serta membangun jaringan. Menginformasikan apa? Fakta dan temuan-temuan terbaru yang telah kita tuliskan dalam presentasi ilmiah kita. Telah kita sampaikan dalam presentasi ilmiah kita. Dan juga kita akan membujuk audiens tentang validitas. Valid nggak sih data kita? Menarik nggak sih apa yang kita presentasikan? Dan metode serta kesimpulan kita berdampak nggak sih? Dan juga mendapatkan umpan balik, mendapatkan kritik yang konstruktif. Jadi kita dapat membuat presentasi atau kita dapat membuat laporan ilmiah dengan yang lebih baik selanjutnya. Dan juga kita dapat membangun jaringan dalam presentasi ilmiah itu. Dan juga ada satu hal lagi yang tidak dapat at last but not least, gitu kan? Beda dengan presentasi biasa. Presentasi ilmiah itu beda dengan presentasi biasa, saudara-saudara. Dalam presentasi ilmiah, kita lebih mengutamakan data, objektivitas, metodologi yang ketat, dan referensi yang jelas. Bukan seperti presentasi biasa. Dapat garis bawahi tersebut. Apakah cuma itu? Apakah cuma itu? Apakah cuma itu? Presentasi ilmiah? Tidak, saudara-saudara. Presentasi ilmiah lebih daripada itu. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam presentasi ilmiah, jadi komunikasi ide yang kompleks, demonstrasi, orisinilitas, dan kontribusi, serta membangun kredibilitas. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Ketika kita membangun atau ketika kita menyampaikan sesuatu, dan ketika apa yang kalian sampaikan itu panjang lebar berbelit-belit, orang akan malas untuk mendengarkan. Jadi ketika kalian menyampaikan, tolong sederhanakan apa yang kalian sampaikan tersebut dan buat audiens nyaman dengan apa yang kalian sampaikan. Buat audiens paham dengan apa yang kalian sampaikan. Dan juga tidak menghilangkan orisinilitas apa yang telah saudara sampaikan gitu. Contoh di sini, penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi faktor X dalam konteks Y. Orisinil, kontribusi, berdampak gitu. Dan juga membangun kredibilitas. Ketika kalian menguasai topik pembicaraan dan kalian menguasai metodologi, apa yang kalian sampaikan di situ, kalian dapat di situ. Lanjut di sini. Jenis-jenis presentasi ilmiah. Jenis-jenisnya apa aja di sini? 1. Seminar dan kuliah umum. Ya, seminar dan kuliah umum. Sama seperti seminar yang biasa kita temui, lebih panjang, bersifat mendidik, dan audiensnya sangat beragam. Dan juga ada konferensi. Dengan waktu yang terbatas biasanya konferensi. Dan fokus inti pada presentasi ini adalah penelitian. Ada poster, presentation. Jadi presentasi menggunakan poster. Dan juga pertahanan tesis atau disertasi. Dan juga pitch penelitian. Jadi mempresentasikan ide penelitian untuk mendapatkan dana atau dukungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Afrizal Fahri Pradita. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya yaitu struktur presentasi ilmiah yang efektif. Nah, untuk presentasi yang efektif, kita bisa menggunakan formula the 3 up atau 3 babak. Ini membuat struktur presentasi kita menjadi sangat jelas. Pertama, pembukaan atau the beginning.
Itu menjawab pertanyaan seperti apa masalahnya. Ini berisi slide judul, latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan atau tujuan penelitian kita. Yang kedua, ada isi atau the middle, yaitu kita menjawab pertanyaan bagaimana kita menyelesaikannya. Di sini kita menjelaskan seperti metodologi penelitian, kemudian hasil dan temuan, diikuti dengan pembahasan bagian penutup atau the end. Nah, biasanya di bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan dan selanjutnya apa. Ini mencakup kesimpulan, implikasi, kontribusi penelitian, dan tentu saja ucapan terima kasih, serta biasanya diselipkan dengan sesi tanya-jawab. Lanjut, slide selanjutnya, Mas. Untuk kunci penyampaian yang memukau. Struktur sudah jelas. Sekarang kita bahas kunci penyampaian agar presentasi kita memukau. Yang terbagi dua, verbal dan juga non-verbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Untuk poin-poinnya yaitu, pastikan suara Anda jelas, terdengar, dan berbicara dengan kecepatan yang tepat. Selanjutnya usahakan menghindari kata-kata pengisi seperti dan lain-lain. Lalu, jangan lupa tekankan poin-poin penting agar audiens fokus. Lanjut, slide selanjutnya yaitu komunikasi non-verbal. Aspek kedua adalah komunikasi non-verbal. Seperti selalu jaga kotak mata kita, pandang seluruh audiens, dan juga jaga bahasa tubuh kita agar tetap tegak, terbuka, dan gunakan gerakan tangan yang natural. Lalu tunjukkan juga ekspresi yang wajah yang antusias dan juga menghargai audiens, agar audiens juga nyaman dan juga mau mendengarkan dengan baik. Yang paling krusial yaitu manajemen waktu. Berarti sangat penting agar kita tidak melebihi waktu yang dialokasikan, agar kita juga tidak membosankan dengan efisiensi waktu dan juga waktu sesuai estimasi yang telah ditentukan. Lalu di slide selanjutnya, Mas. Lalu merancang slide yang efektif. Mari kita bahas cara membuat slide yang efektif. Poin pertama, ingat prinsip less in more. Fokuslah pada satu ide utama per slide. Lalu, utamakan visual daripada teks. Gunakan banyak grafik, gambar, atau diagram yang sederhana. Perhatikan juga tipografi, gunakan font yang besar, minimal 24 piti, dan fokus. Pastikan kontras warnanya yang baik, hitam di atas putih, itu biasanya yang paling aman. Lalu juga jaga konsistensi, gunakan template yang sama untuk setiap slide presentasi Anda, agar audiens juga nyaman melihat dan juga bisa memahami dari apa yang kita sampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu, ayo Mas, di slide selanjutnya Mas. Menghadapi sesi tanya jawab atau Q&A dengan percaya diri. Setelah presentasi, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini tipsnya agar Anda tetap percaya diri. Yang pertama, lakukanlah persiapan, antisipasi pernyataan sulit, dan sisipkan jawabannya di awal. Saat ditanya, dengarkanlah pertanyaan hingga selesai, lalu ulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan Anda dan semua audiens mendengarkannya. Jawab dengan jujur dan singkat. Jika tidak tahu, katakan, itu pertanyaan bagus, saya akan selidiki lebih lanjut. Nah, selanjutnya, selalu tenang dan profesional meskipun pertanyaannya sangat kritis. Nah, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Avanza. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan kesalahan umum yang harus dihindari dalam melakukan presentasi. Yang pertama yaitu membaca slide. Mas, tolong slide selanjutnya. Yang pertama yaitu membaca slide. Audiens bisa membaca sendiri. Peran kita adalah menjabarkan dan menjelaskan, bukan membacakan teks yang ada. Kemudian yang kedua yaitu terlalu banyak teks dan data. Ini akan membuat audiens kewalahan dan kehilangan fokus pada poin-poin penting yang ingin kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah tidak berlatih. Presentasi yang tidak dilatih akan terasa kaku, tidak lancar, dan mengurangi kredibilitas kita. Yang keempat yaitu melebihi waktu. Ini adalah bentuk kehormatan terhadap waktu audiens dan penyelenggara. Dan yang terakhir adalah slide yang berantakan. Seperti font yang terlalu kecil, penggunaan warna yang mencolok dan tidak serasi, serta template yang tidak konsisten. Ini semua mengganggu kenyamanan visual audiens. Baik, selanjutnya Mas. Dan kesimpulan pada presentasi hari ini, sebagai penutup ada beberapa poin yang kunci yang dapat kita ambil. Pertama, presentasi ilmiah adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikuasai, bukan bakat bawaan. Kunci suksesnya terletak pada 3 pilar: persiapan yang matang, struktur yang jelas, dan penyampaian yang percaya diri. Jangan lupa, di balik semua data dan grafik ada sebuah cerita. Fokuslah untuk menceritakan kisah di balik penelitian Anda.
Dan tujuan akhir dari semua ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi untuk mentransfer pengetahuan dan menginspirasi audiens Anda. Untuk slide yang terakhir, untuk memperdalam ilmu tentang presentasi ilmiah, kami merekomendasikan beberapa sumber yang sangat berguna, yaitu dari buku The Craft of Scientific Presentation oleh Michael Alley, yang kedua Say It with Presentation oleh Dennis Delancey. Untuk sumber online ada Nature Ecom Toolkit yang berisi artikel-artikel bagus tentang komunikasi ilmiah. Yang kedua, Purdue Online Writing Lab atau OWL, sumber terpercaya untuk penulisan dan presentasi akademik. Dan yang terakhir ada TED Lux Talks. Perhatikan bagaimana presenter TED menyampaikan ide kompleks dengan cara yang sederhana dan menarik. Dan satu tips kecil, selalu cantumkan sumber atau situasi untuk gambar atau data yang bukan milik Anda sebagai bentuk integritas akademik. Kemudian demikian presentasi kami. Terima kasih dan atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Sekarang kami telah senang hati membuka. Sekarang kami dengan senang membuka sesi tanya jawab. Terima kasih, teman-teman dan saudara. Kita telah mencapai akhir dari presentasi kita. Ya, ini kan kita tutup dengan quotes dari Bapak Joko Widodo, yakni kerja, kerja, kerja. Kenapa kita harus kerja, kerja, kerja? Jika kita tidak kerja, kita tidak bisa mempresentasikan apa yang akan kita sampaikan ketika kita tidak ada kerja. Jadi mulai dari sekarang, awali apa yang ingin kalian presentasikan, awali itu. Sampaikan, tuliskan, catat, sampaikan apa yang ingin kalian presentasikan. Jangan cuma tidur, langsung kerja, kerja, kerja. Baik dari kelompok kita, jika ada salah kata mohon maaf. Jika ada lebihnya, dikurangi. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.